Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bu Lutfi sudah mengirimkan tugas tematik. Sekarang kita mau belajar tentang sejarah ya, sejarah kebudayaan Islam. Nah, kemarin anak-anak sudah meringkas tentang masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad. Dari masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad itu ada sejarah ayah ibunya Nabi Muhammad menikah sampai Nabi Muhammad ketika usia 12 tahun. Nah, tugas hari ini adalah menceritakan kembali, tapi tidak sampai akhir. Hanya dari perkawinan Abdullah dengan Aminah sampai pengasuhan sampai lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kalau di LKS itu ada 3 tahap dari halaman 26 sampai 28. Nah, itu dari perkawinan Abdullah dengan Aminah, kemudian Abdullah wafat sampai kelahiran Nabi Muhammad. Itu yang nanti anak-anak ceritakan. Nah, guru sekarang mau memberikan contoh sedikit ya, nanti menceritakannya itu seperti apa biar anak-anak itu nggak perlu baca, berceritanya nggak usah baca. Jadi anak-anak sebelum menyetorkan video berceritanya itu cukup membaca dulu, kemudian diingat-ingat baru menceritakan ke bu guru, disetorkan gitu ya. Nah, dari yang pertama itu perkawinan Abdullah dengan Aminah. Siapa Abdullah dan siapa Aminah? Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad dan Aminah adalah ibunya Nabi Muhammad. Abdullah itu putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi Muhammad. Nah, saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, ayahnya itu melakukan perjalanan kemana? Perjalanan ke Syam, tapi Aminah itu tidak diajak. Jadi Aminah itu ditinggal, tapi posisinya itu sudah hamil. Kemudian ternyata saat perjalanan itu Abdullah itu ternyata sakit. Nah, Abdul Muthalib mengirimkan seseorang namanya Haris itu disuruh untuk melihat kondisinya Abdullah. Ternyata Abdullah itu meninggal, wafat ya. Nah, wafatnya itu dimakamkan di desa. Nama desanya adalah desa Abwa. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu ada peristiwa yang sangat besar, yaitu datangnya serombongan pasukan bergajah yang dipimpin oleh raja. Nama rajanya adalah Raja Abraha. Kenapa Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah? Ya, karena dia itu marah, dia itu benci karena orang-orang itu datang ke kota Mekah. Kota Mekah jadi ramai, orang-orang pergi haji. Nah, kemudian menjadikan Raja Abraha itu marah besar. Karena apa? Karena dia itu membangun gereja, tapi gerejanya itu nggak ada yang mau datang ke gerejanya. Jadinya dia marah. Kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, orang-orang Makkah itu kan takut, kemudian mereka mengungsi. Nah, tapi mereka juga berdoa sama Allah. Berdoanya apa? Berdoanya itu biar Ka'bah itu diselamatkan, dilindungi oleh Allah. Nah, doanya itu dikabulkan sama Allah. Ketika pasukan bergajah itu berusaha menghancurkan Ka'bah, sama Allah itu dikirimkan pasukan apa? Pasukan burung itu membawa kerikil, namanya kerikil sijil, itu langsung dibawa dari Mekah. Nah, kerikil itu dijatuhkan langsung di atas kepala pasukan bergajah sampai menembus ke badan. Nah, coba bayangkan, kerikil kalau dari Mekah itu kan panas ya, sangat panas, kemudian dijatuhkan dari kepala tembus sampai ke badan. Nah, itu membuat pasukan bergajah itu semuanya hancur lebur, tewas, mereka semuanya meninggal. Nah, itu peristiwa itu ada dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 ya, penyerangan pasukan bergajah. Nah, pada masa itu membuat masyarakat Mekah itu merasa sangat bahagia. Karena apa? Karena bagi mereka itu adalah pertanda baik. Nah, tanda itu adalah ternyata
kelahiran dari Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad lahir? Ya, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bisa atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571. Nah, coba diingat lagi nanti ya. Nama ayahnya adalah Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 bulan April tahun 571. Oke, cukup ceritakan secara singkat aja. Jangan buka buku, nggak usah baca. Kalian pasti bisa setorkan kalau kalian sudah hafal. Kalau kalian sudah pintar, kalau sudah di luar kepala, nggak perlu baca, disetorkan. Tapi kalau misalnya masih baca, bisa dipelajari dulu sama ayah atau ibu ya, baru disetorkan ke bu guru. Semangat belajar. Assalamualaikum.